Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darus MPP Fisika Interaktif. Channel ini berisi tentang materi-materi fisika mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pada setiap video juga disediakan alat ukur untuk memahami sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang ada di video ini, berupa tes online yang terdapat di kolom deskripsi YouTube ini. Bagi Anda yang berminat silakan mencoba, dan bagi Anda yang cocok dengan apa yang saya sajikan ini, silakan subscribe channel ini. Demikian, selamat menyaksikan. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang induksi elektromagnetik. Kita sudah bahas tentang hukum Faraday. Sekarang kita lanjutkan dengan hukum Lenz. Kita lihat bunyi hukum Lenz. Pada hukum Lenz dijelaskan bahwa gaya gerak listrik atau GGL induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan arah perubahan fluksnya. Ya, kita seperti ini. Kita lihat pada magnet permanen, pada saat didorong masuk flux yang berubah-ubah. Kemudian yang arahnya seperti ini. Kemudian pada kumparan timbul flux magnetik yang menentang arah flux magnetik dari magnet permanen ini. Nah, itulah sebabnya hukum Lenz menyatakan bahwa membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan arah perubahan flux yang datang dari flux magnetik. Nah, timbul arus listrik, sehingga kita lihat pada gambar berikut. Pada saat ini ada kawat di dalam medan magnet cross, berarti masuk ke dalam bidang. Kemudian digerakkan ke kanan dengan kecepatan V ini, maka seketika ada magnet yang timbul yang menentang arah pergerakan, yaitu sebesar F Lorentz ini. Sehingga secara kaidah tangan kanan kita lihat ya, cara tangan kanan, B-nya arah masuk, cross, ini cross. Kemudian arah F-nya, karena arah geraknya ke kanan, maka arah F-nya ke kiri, sehingga arah I-nya sesuai dengan kaidah tangan kanan. Arah I dari P menuju ke titik Q. Ya, itu cara menentukan arah arus listrik pada hukum Lenz. Nah, kemudian berapa besar GGL-nya? Besar GGL-nya adalah GGL sama dengan negatif B dikalikan dengan L dikalikan dengan V sin theta. B induksi magnetik, L panjang kawat, V kecepatan gerak kawat. Kita lihat contohnya. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut sebuah penghantar berbentuk U terletak di dalam daerah yang memiliki induksi magnet homogen B sama dengan 8 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Panjang penghantarnya 60 cm, menempel pada penghantar U. Penghantar tersebut digerakkan dengan kecepatan V 10 meter per sekon ke arah kanan. Di antara ujung penghantar PQ timbul GGL induksi yang besarnya. Kita lihat, karena arah V-nya ke kanan sini, maka otomatis arah gaya Lorentz-nya F ke sini, selalu menentang arah geraknya. Karena arah crossnya ke dalam, maka arah I-nya sesuai ini arah I-nya, I induksinya dari bawah ke atas. Sehingga kita lihat besar I-nya adalah sama dengan GGL sama dengan min
BLV. Karena tegak lurus kawatnya dengan medan magnetnya, berarti sin 90 sama dengan 1. Kita langsung lihat B-nya berapa? B-nya 8 kali 10 pangkat min 3. Kemudian L-nya 60 cm, itu berarti 6 kali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian V-nya adalah 10. Sama dengan ini dicoret, berarti 6 kali 8 48 10 pangkat min 3 volt ya, atau 4,8 10 pangkat min 2 volt ya. Jadi isinya yang 4,8 10 pangkat min 2 volt ya. Nah, berikutnya contoh yang kedua. Nah, sekarang kita lihat sebuah batang konduktor dengan panjang L, panjang 1 meter, berputar dengan kecepatan sudut tetap sebesar 15 rad per sekon di dalam daerah bermedan magnetik seragam B 0,1 Tesla. Berarti sini L-nya adalah 1 meter, kemudian omeganya adalah 15 rad per sekon, B-nya adalah 0,1 Tesla. Kemudian yang ditanya, sumbu putaran tersebut melalui salah satu ujung batang dan arahnya sejajar dengan arah garis medan magnetik. Besar gegel yang terinduksi antara kedua ujung tongkat adalah, kita lihat di sini bahwa GGL adalah BLV. Karena geraknya melingkar, kita lihat hubungan antara kecepatan sudut dengan kecepatan inian. V sama dengan omega R. Dalam hal ini R-nya adalah L. Berarti 15 kali 1 sama dengan 15 meter per sekon. Sehingga E kita bisa cari, B-nya adalah 0,1 10 pangkat min 1, L-nya adalah 1 meter, V-nya adalah 15. Jadi 15 kali 10 pangkat min 1 1,5 volt ya, 1,5 volt isinya. Nah, berikutnya rekan sekalian, kita lihat sekarang hukum gegel induksi diri yang ditemukan oleh Henry. Nah, rekan sekalian, kita lihat ya, bunyi hukum Henry, apabila arus yang mengalir pada suatu penghantar berubah setiap waktu, maka pada penghantar tersebut akan terjadi gegel induksi diri, dan oleh Joseph Henry dirumuskan sebagai. Nah, pada hukum Henry ini, GGL ini E ditimbulkan dari perubahan I-nya, dari perubahan kuat arusnya. Kenapa kuat arus berubah? Karena kuat arus ini dihasilkan dari yang namanya sumber listrik bolak-balik. Ya, kalau sumber listrik bolak-balik berarti I-nya berubah secara sinusoidal dan GGL-nya juga berubah secara sinusoidal. Nah, pada hukum Henry ini perubahan arus listrik ini menimbulkan GGL pada kumparan tersebut, disebut dengan GGL induksi diri. Besarnya berapa? Besarnya kita lihat, hapus dulu. Besarnya adalah E sama dengan R dikalikan DI per DT, di mana E adalah GGL induksi diri, L sama dengan induktansi diri, satuannya Henry karena Henry yang menemukan. DI per DT adalah besarnya perubahan arus tiap satuan waktu. Kita lihat berikutnya, GGL induksi diri pada selenoida. Kita lihat ini. Seperti telah dijelaskan dalam hukum Faraday dan hukum Land, adanya perubahan flux magnetik menimbulkan GGL induksi
dan adanya perubahan arus listrik yang mengalir dalam kumparan itu akan menimbulkan perubahan flux magnetik juga. Jadi GGL sendiri pada solenoida ini merupakan penggabungan dari rumus dari penemuan Michael Faraday, penemuan Lund, dan penemuan Henry. Kita lihat pada penemuan Faraday ini bahwa GGL induksi adalah jumlah elektron dikalikan dengan perubahan flux persatuan waktu. Pada hukum Henry, iya betul, bahwa GGL adalah R dikalikan dengan perubahan arus tiap waktunya. Sehingga karena E sama dengan E di sini, ini E Henry, ini E Faraday, ini E Henry. Sehingga kita lihat L, nah jadi didapatlah hubungan L sama dengan N kalikan dengan flux dibagi dengan I, di mana L itu adalah induktansi diri. L sama dengan N dikalikan flux dibagi dengan I. Ini didapat dari hubungan GGL hukum Faraday dan GGL hukum Henry. Berikutnya anak sekalian, mari kita lihat contohnya. Kawat PQ panjang 20 cm digerakkan ke kanan dengan kecepatan 6 meter per sekon. Jika induksi magnet B 0,5 Weber per meter persegi, maka kuat arus yang melalui hambatan R adalah, kita lihat bahwa dari hukum Ohm kita dapatkan hubungan bahwa I sama dengan V dibagi dengan R. Karena V di sini adalah V GGL induksinya dibagi dengan R. Berarti kita cari dulu E-nya. E sama dengan BLV, di mana B-nya adalah 0,5 atau setengah dikalikan L-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 1, 20 cm diberikan meter. Kemudian V-nya adalah 6. Ini dicoret setengah kali 2 jadi 1. Jadi hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat min 1 volt untuk 0,0 volt. Nah, sekarang kita cari I-nya. I V per R berarti 0,6. Di R-nya adalah 2. Berarti 0,3 ampere. Isinya yang C. Berikutnya sekalian, mari kita lihat contoh soal nomor 4. Sebuah kumparan dengan induktansi 5 mH mengalami perubahan kuat arus yang mengalir dari 0,2 ampere menjadi 1,0 ampere dalam waktu 0,01 sekon. Tentukan besarnya tegangan yang timbul akibat peristiwa tersebut. Kita tahu bahwa di sini besarnya L sama dengan 5 mH atau 5 kali 10 pangkat min 3 Henry, dan perubahan arusnya dari 1,0 ke 0,2 dengan 0,8 ampere selama 0,01 sekon atau 10 pangkat min 2 sekon. Yang ditanya adalah E-nya. E sama dengan min L delta I per delta T. L-nya adalah 10 pangkat min 3 kali 0,8 per 10 pangkat min 2. Ini dicoret jadi min 1. Jadinya 8 kali 5 40, 10 pangkat min 2 atau 0,4 volt. Anak sekalian, demikianlah pembahasan kita tentang hukum Lund dan hukum Henry. Mudah-mudahan kalian mudah memahaminya. Untuk itu, mari kalian lebih perdalam lagi dengan mengerjakan latihan soal online-nya yang ada di description YouTube ini.
Selamat berlatih, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.